Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi teorema dasar kalkulus pertama dan teorema dasar kalkulus kedua. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan materi kita minggu lalu, yaitu jumlah Riemann. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa cikal bakal dari integral tentu itu merupakan jumlah Riemann. Yang mana jumlah Riemann ini bisa dikatakan sebagai, misalkan nih, kita punya fungsi f, ya, di mana fungsi f tersebut berada pada interval a, b, ya, yang mana fungsi tersebut juga kontinu kecuali di sejumlah titik, ya, atau di sejumlah terhingga titik. Maka apa yang kita lakukan? Kita membagi selang AB menjadi n selang bagian, ya kan? Menjadi n selang bagian, tak perlu sama panjang, jadi tidak selalu sama panjang. Kemudian kita sebutlah atau kita katakanlah titik-titik pemisahnya itu, ini partisinya ya, kita partisi dari A sampai B, misalkan dari X0 sampai pada XN. Nah, ini disebut sebagai partisi dari interval tertutup A, B. Dan kita misalkan apa? Kita misalkan delta X-nya itu adalah XI kurang XI minus 1. Ya. Nah, dari setiap bagian itu kita pilih nih. Kita pilih XI bar. XI bar dipilih dari mana? Dari partisi-partisi tadi. Yang jelas XI bar itu merupakan masih anggota dari interval tertutup. Misalkan nih, kalau kita lihat ilustrasi di sini, misalkan nih kita akan cari mana sih XI bar, ya, XI bar dari partisi ini misalkan. Maka XI bar yang kita ambil itu boleh saja XI-nya, ya, boleh XI min satunya, boleh di sini, ya, boleh di sini, dan seterusnya. Yang jelas XI bar itu kita pilih pada interval tertutup tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga kita memperoleh partisi Riemann-nya itu adalah misalkan sigma I, ya, sama dengan 1 sampai N Fx I bar, ya. Jadi ini Xi bar, ya. Fxi bar dikali dengan delta Xi. Ini materi yang telah kita bahas minggu lalu. Nah, kaitannya dengan integral tentu, kita punya definisi misalkan seperti ini, ya. Misalkan f suatu fungsi terdefinisi pada selang tutup A, B jika limit. Nah, limit P menuju tak hingga, artinya partisinya itu panjang partisinya itu menuju 0, ya. Kalau panjang partisinya menuju 0 berarti banyak partisinya juga menuju tak hingga. Jadi n menuju tak hingga menyebabkan apa? Panjang partisinya semakin kecil, bahkan mendekati 0. Ini maksudnya seperti itu. Sehingga Fxi bar delta Xi itu ada. Maka dikatakan bahwa F itu terintegralkan di A, B. Selanjutnya apa? Maka integral dari Fx dx dengan dari selang A, B itu sama saja dengan limit, ya. Limit P menuju 0, ya. Jadi ini nilai maksimum P itu maksudnya artinya partisi terbesarnya adalah 0, ya. Limit P menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi dikali dengan delta Xi. Nah, ini definisi, ya. Jadi ini definisi dari integral tentu yang berasal dari proses jumlah Riemann. Jadi ini bisa juga kita katakan sebagai integral Riemann, ya. Nah, nanti kita akan lihat nih
kita akan lihat dari teorema dasar kalkulus kedua, ya. Ini bisa ada cara jitu ya, cara yang biasa Anda gunakan ketika masih di SMA, ya. Di SMA itu tentu Anda tidak menggunakan proses penyelesaian integral, tentu Anda tidak menggunakan definisi ini, tetapi yang Anda gunakan sebenarnya adalah cara jitu yang dilahirkan oleh teorema dasar kalkulus. Nah, itu sebagai pengantar awal, ya. Itu adalah sebagai pengantar awal, dan materi kita hari ini kita akan fokuskan pada dua hal, yaitu terkait dengan teorema dasar kalkulus pertama atau 1, kemudian teorema dasar kalkulus kedua atau 2, atau saya biasa singkat dengan TDK 1 dan TDK 2. Ya, kita bahas untuk teorema dasar kalkulus pertama atau TDK 1. Nah, untuk memahami teorema ini, maka saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Jadi, ceritanya, kemarin kita sudah sepakat bahwa f kecil x itu sama dengan, ya, jadi f kecil x itu sama dengan f aksen, ya, x. F besar aksen x, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat model seperti ini, misalkan integral x dx ini adalah sebagai f kecil, ya, ini f kecil ya, maka anti turunan itu berarti kita mencari f besar x, ya, di mana f kecil tadi itu dikatakan sebagai f besar aksen x. Maka integral yang ini, ya, integral yang ini itu merupakan antituran yang tujuannya adalah kita mencari fungsi asalnya. Fungsi asalnya kira-kira apa? Yang mana ketika diturunkan, misalkan nih, integral dari x dx kan, ya, dengan menggunakan definisi integral tak tentu, maka kita bisa memperoleh hasilnya adalah 1/2, ya, x kuadrat plus c, ya. Dan ketika ini saya turunkan, ya, jadi ini misalkan kita turunkan, kalau ini kita turunkan misalkan, kalau ini kita turunkan, maka hasilnya itu sudah pasti yang ini, ya. Nah, sama halnya juga dengan ini. Ketika integral dari sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Nah, kenapa ketika ini kita turunkan, ya, ini diturunkan, pasti turunannya adalah ini. Jadi ceritanya integral tak tentu itu kan kita mencari fungsi aslinya apa sih, gitu. Ya. Fungsi aslinya apa, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau modelnya seperti itu, maka kira-kira untuk memperoleh, ya, sin x kuadrat, ya, untuk mencari fungsi yang turunannya sin x kuadrat, apakah bisa dengan cara tersebut? Jadi, kita mencari suatu fungsi, ya, fungsi yang turunannya. Jadi, fungsi yang turunannya adalah sin x kuadrat. Maka ini tentu akan menjadi sulit jika kita selesaikan dengan model seperti tadi. Nah, sebagai catatan bahwa pada teorema dasar kalkulus pertama ini, ketika suatu fungsi kontinu, maka fungsi tersebut memiliki antiturunan. Jadi, sin x kuadrat itu tentu kontinu, sehingga sebenarnya fungsi tersebut memiliki antiturunan, ya. Artinya bahwa fungsi aslinya bisa kita temukan nih. Hanya mungkin saja sulit kalau misalkan kita tidak mengetahui terlebih dahulu terkait dengan teorema dasar kalkulus pertama. Nah, bunyi dari teorema dasar kalkulus pertama itu kurang lebih seperti ini. Jika f kontinu, jadi kalau Anda melihat f kecil itu artinya apa? F aksen
X. F besar aksen X, ya. Atau turunan F besar X. Jadi, jika F kontinu pada selang tutup A, B, maka F mempunyai anti turunan. Lebih lanjut, anti turunannya apa? Ini. Oh, jadi F besarnya adalah ini nih. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika ini kita turunkan, ya, ini kan turunannya. Itu hasilnya adalah Fx gitu. Jadi kalau ini Fx-nya kita integralkan, hasilnya adalah ini. Kok sama-sama integral? Jadi Anda harus pahami bahwa kalau di sini misalkan, di sini kan integral tak tentu. Sementara di sini ini itu merupakan jumlah Riemann yang mana model untuk mencari jumlah Riemann kita partisi dulu dengan selang A sampai X, ya. Kita partisi, kemudian setelah dipartisi kita menghitung luasnya. Setelah kita menghitung luasnya, kita hitung limitnya. Kemudian setelah kita jumlahkan kita hitung limitnya, maka kita peroleh tuh jumlah Riemann-nya. Jadi berbeda antara integral tak tentu dengan ini, ya. Yang dimaksud di sini adalah sebagai jumlah Riemann. Jadi integral tentu itu berkaitan dengan anti turunan, sedangkan jumlah Riemann kaitannya dengan integral tentu. Nah, untuk buktinya diserahkan ke mahasiswa. Silakan Anda baca di berbagai referensi, boleh di buku kalkulus edisi ke-9. Nah, kemudian sebagai contoh soal misalkan, ya, misalkan kita memiliki fungsi C, maka turunan, ya, kita akan mencari turunan dari, ya, turunan dari integral T kuadrat dt dari 1 sampai X itu apa? Nah, menurut teorema dasar kalkulus 1 kan hasilnya adalah X kuadrat gitu. Ya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, misalkan nih kita memiliki fungsi T kuadrat dt dari 1 sampai X kuadrat. Apakah hasilnya itu adalah X pangkat 4? Tentu jawabannya adalah belum tepat. Karena kenapa? Nah, untuk menyelesaikan ini tidak bisa langsung kita menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, tetapi kita menggunakan aturan rantai sebagai fungsi, ya. Karena apa? Fungsi ini adalah modelnya fungsi komposisi, sehingga kita misalkan dulu nih, ini kan kita misalkan dulu ini sebagai U gitu, ya. Kalau ini sebagai U misalkan, jadi sebelum ke jawaban itu berarti kalau itu sebagai U berarti kita bisa menuliskan sebagai D. Saya tuliskan seperti ini. Ya. Ini sampai U. Oke. dt. Nah, ini kan berdasarkan teorema dasar kalkulus, berarti kita bisa menuliskan hasilnya itu adalah ini T. Jadi T itu kita bisa tuliskan menjadi U, ya. U pangkat 2. Nah, tetapi karena ini adalah fungsi komposisi, maka berdasarkan aturan rantai, ya, aturan rantai pada turunan, maka ini harus dikali dengan turunannya, yaitu turunannya adalah 2x. Nah, U-nya berapa? Kita kembalikan ke posisinya. U-nya adalah X pangkat 2. X pangkat 2 di pangkat 2 itu hasilnya adalah X pangkat 4. Dikali dengan 2x. Nah, itulah fungsi, ya,
atau turunan dari fungsi ini gitu. Jadi turunan dari fungsi ini adalah bukan X pangkat 4 berdasarkan teorema dasar kalkulus, tetapi X pangkat 4 dikali dengan 2X. Jadi ini tidak hanya merujuk pada teorema dasar kalkulus, tetapi juga merujuk pada aturan rantai. Sebab fungsi tersebut merupakan fungsi komposisi yang diakomodir oleh teorema dasar kalkulus adalah ketika X-nya bukan bentuk X-nya cuma satu, ya X saja gitu ya. Bukan X kuadrat, bukan X pangkat 3 dan seterusnya. Ketika kita menemukan hal tersebut, maka tentu kita memanfaatkan aturan rantai ya, karena bentuknya sudah fungsi komposisi. Artinya kita harus antar dia ke dalam bentuk aturan yang diperumum sesuai dengan teorema dasar kalkulus pertama. Tadi juga ada di bagian awal itu, misalkan nih kita punya integral ya. Integral sin ya X pangkat 2 dx. Nah, sama dengan berapa? Yang menjadi pertanyaan tadi kan adalah kira-kira fungsi yang tepat ya. Kira-kira fungsi yang tepat sehingga ketika fungsi itu diturunkan hasilnya adalah sin X kuadrat. Tadi itu sulit untuk kita kerjakan, tetapi dengan menggunakan teorema dasar kalkulus satu ini, maka ini dengan mudah hasilnya berapa? Ya, fungsi yang turunannya adalah sin X kuadrat itu sudah pasti adalah fungsinya, saya tulis saja f besar X-nya ya. Sudah pasti adalah apa? Integral ya. Kemudian X sin T kuadrat dt. Fungsinya adalah ini. Kenapa ketika ini kita turunkan ya? Ketika ini saya turunkan misalkan, atau saya tulis di sini menjadi f aksennya adalah, atau ini saya tuliskan menjadi d ya, dx misalkan, maka berdasarkan teorema dasar kalkulus kedua ini kita bisa peroleh sin X kuadrat. Nah, mudah kan? Berbeda kalau kita cari, kita hanya menerka, kemudian oh ini kira-kira fungsi aslinya apa sih, atau anti turunannya apa sih, atau fungsi apa sih ketika kita turunkan itu, hasilnya adalah sin X kuadrat. Tetapi dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama ini menjadi mudah untuk kita cari gitu. Oke, selanjutnya kita melangkah pada ini, nanti Anda coba cari ya, silakan Anda cari, tentukan turunan dari yang ini ya dan yang ini. Silakan Anda cari ya sebagai tugas Anda di rumah. Nah, sekarang kita masuk pada teorema dasar kalkulus kedua. Jadi, teorema dasar kalkulus kedua ini sebenarnya memutus mata rantai kesulitan menentukan integral tentu. Kalau tadi misalkan yang awalnya kita menggunakan jumlah Riemann yang ini ya, pendekatan jumlah Riemann berdasarkan definisi integral tentu yang diambil dari jumlah Riemann, yang mana langkahnya itu cukup rumit. Kita harus apa? Kita harus mengetahui, kita harus mempartisi terlebih dahulu. Setelah dipartisi,
kemudian kita menghitung luasnya. Cara menghitung luasnya, misalkan kita cari dulu delta X-nya, kemudian kita menentukan XI bar-nya. Setelah kita menentukan XI bar-nya, kita substitusi di dalam fungsi untuk masing-masing partisi. Setelah itu kita sigmakan. Setelah kita sigmakan, kita limitkan, ya. Setelah dilimitkan, barulah kita peroleh hasilnya. Tentu ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Rumus ini atau formula pada teorema dasar kalkulus kedua ini merupakan cara atau rumus atau formula yang sering Anda gunakan ketika SMA. Ya, yang mana untuk menyelesaikan integral tentu di SMA itu ya Anda tinggal menggunakan rumus seperti ini. Misalkan integral fx ya dari A ke B ya, fx dx dari A ke B ya, atau batasnya dari A sampai B, itu bisa kita selesaikan menjadi atau sama saja dengan f besar ya, f besar B dikurangi dengan f besar A. Yang mana f besar itu kita sudah ketahui ya, bahwa f kecil itu merupakan atau sama dengan f besar aksen X atau turunan dari f besar. Gitu. Nah, dengan teorema dasar kalkulus ini kita bisa apa? Teorema ini bisa mengaitkan antara integral tak tentu dengan integral tertentu. Yang mana kita cari dulu nih dengan proses integral tentu. Kita cari dulu anti turunannya apa, kemudian kita substitusi dengan menggunakan formula ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan notasi ini. Ini kan sebagai apa? Inilah anti turunan dari f kecil x, ya kan? Ini kita baca, ini f besar X yang dibatasi dari A ke B. Biasanya digunakan untuk menyatakan FB minus FA. Atau integral dari ini itu sama dengan ini. Gitu. Ya. Nah, itu inti dari teorema dasar kalkulus kedua. Jadi, misalkan F kontinu pada A, B. Jadi, F-nya kontinu, jadi ini F kecil, kecuali kemungkinan diberi hingga titik. Jadi, kalaupun dia tidak kontinu misalkan, ya, maka kita bisa partisi tuh, ya. Kita cari masing-masing integral tentunya berdasarkan partisi-partisi yang kontinu tadi. Kemudian, jika F adalah, nah ini F besar ya, adalah anti turunan dari F kecil, ya, pada selang A, B, maka integral dari f kecil x dx dari A sampai B itu sama dengan f besar B dikurang dengan f besar A. Nah, untuk buktinya kurang lebih seperti ini. Cara pertama ini tentu untuk membuktikannya kita menggunakan jumlah Riemann, ya, dan nanti juga kita akan kaitkan dengan teorema rata-rata pada turunan. Nah, ini ketika kita punya selang A, B, maka selangnya kita partisi ya sebanyak N, sehingga ini ada X0 sampai pada Xn, di mana X0-nya sama dengan A dan Xn-nya sama dengan B, sehingga berdasarkan rumus jumlah Riemann atau definisi integral tentu dengan jumlah Riemann, kita bisa menuliskan seperti ini kan, bahwa integral fx dx dari A sampai B itu sama saja limit P menuju 0 ya, sigma f xi bar ya dikali delta x ya, di mana delta x itu berarti kita bisa peroleh menjadi xi dikurang dengan xi minus 1. Oke. Dengan i itu dari 1 sampai dengan n. Kemudian kita mengingat kembali teorema rata-rata pada turunan bahwa f xi dikurang f besar xi min 1 itu sama saja dengan f aksen c bintang. C bintang ini sama saja dengan C bintang itu diambil dari mana? C bintang itu diambil dari interval tutup xi minus 1 sampai dengan xi. Atau kita bisa katakanlah, kita asumsikanlah sebagai xi bar gitu. Ini sama kali xi dikurang xi minus 1.
Ya. Gitu. Nah, sehingga apa? Dengan demikian, integral fx dx dari A sampai B itu sama dengan ini, ya. Kan ini kita bisa ganti nih. Kita bisa ganti, ini kita bisa tuliskan, artinya saya ganti xi-nya menjadi C bintang ini. Nah, dari sini berubah menjadi ini berdasarkan teorema dasar kalkulus yang ini, bahwa ini itu, ya, coba lihat, ini itu sama dengan ini. Ya, sama dengan fxi dikurang fxi minus 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, sekarang coba lihat. Ini kan sigma nih, ya. Sigma, maka saya bisa tuliskan limitnya, saya keluarkan keluar, dan ini saya sigmakan, saya jumlahkan nih. Berarti kita mulai dari fx1, fx0, ya kan? Kan ini xi dan xi minus 1, sehingga ini fx1, kemudian dikurang fx0, kemudian ini fx2 dikurang fx1, berarti ini apa? Saling cancel nih, ini. Kemudian ini juga habis, ya. Ini. Tentu juga 3 akan habis dengan ini, ya. Tentu apalagi yang habis? Yang habis itu ya berarti ini, ya. Ini juga habis dengan ini juga akan habis, ya. Sehingga tersisa apa? Sehingga tersisa fxn dengan min fx0. Sehingga kita bisa menuliskan ini fxn dikurang dengan fx0. Xn-nya berapa? Xn-nya itu sama dengan B, ya. Sehingga ini kita bisa ganti menjadi fb. X0-nya apa? X0-nya sama dengan A, ya. Sehingga ini kita bisa ganti menjadi FA. Maka terbuktilah bahwa integral dari fungsi fx dx, ya, yang dibatasi dari yang terbatas pada interval A, B itu bisa kita tuliskan sebagai f besar B minus f besar A. Nah, sebagai contoh, ya, contoh ini menjadi sangat tidak sulit bagi Anda karena memang ini sudah sering digunakan di SMA. Nah, kalau kita punya fungsi seperti ini, ya, kalau dengan menggunakan jumlah Riemann tentu prosesnya cukup lama, tetapi dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, ini menjadi teorema dasar kalkulus kedua, ini menjadi sangat mudah gitu. Ya. Kenapa? Kita cari saja nih integral tak tentunya. Integral tak tentunya adalah ini kan, yaitu 1/4 X pangkat 4. Kemudian ini batasnya, A-nya adalah 0, kemudian B-nya adalah 2. Dengan memanfaatkan teorema dasar kalkulus, berarti kita substitusi nih. Ya, kita substitusi, kita masukkan, berarti 2/4, kemudian ini oke. Ini berarti hasilnya adalah 1/4 2/4. Ini habis ya. Ini nanti coba di cross check kembali hasilnya, ya. Di cross check kembali. Ini harusnya habis karena dia 0 ya. Berarti 0 kecuali misalkan di sini 1, maka boleh nih ya. Atau kita misalkan saja deh 1, di sini batasannya adalah 1, berarti di sini 1, berarti nanti kita substitusi nih. Berarti 1/4 dikali 2/4 dikurang dengan 1/4, ya, sama dengan 3/4. Nanti coba di cross check hasilnya. Kemudian sama juga dengan ini, ya, tentu kita bisa menyelesaikannya modelnya seperti ini. Kita misalkan U-nya sama dengan X pangkat 2, kemudian DU-nya sama dengan 2X dx, ya. Ini berarti kita mencari integral tak tentunya dengan menggunakan formula integral yang diperumum juga, ya, atau kita menggunakan fungsi komposisi, ya. Kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat, kemudian ada turunannya, DU-nya adalah 2X dx, sehingga ini kita bisa rubah, ya. Kita bisa rubah seperti ini.
Ini menjadi U. Kemudian du-nya kan 2x dx, sehingga ini menjadi sin u du. Turunan dari integral dari sin u du itu adalah min cos u plus c. Kemudian kita masukkan kembali u-nya menjadi seperti ini. Ini jangan lupa plus c. Nah, ini kita sudah dapat integral tentu nih, integral tak tentunya. Kemudian kita memanfaatkan teorema dasar kalkulus, kita tulis kembali ini. Kemudian kita tuliskan hasilnya integral tak tentu itu ke dalam sini dengan batasan 0 sampai akar phi. Kemudian kita substitusi. Jadi jangan campur aduk ya. Maksud saya gini, jangan campur aduk. Dari sini memang sudah Anda masukkan 0 sampai 0 sampai akar phi. Tetapi Anda cari dulu integral tak tentunya, kemudian Anda gunakan teorema dasar kalkulus, sehingga ini langsung disubstitusi saja di sini ya. Langsung aja kita menggunakan teorema dasar kalkulus itu gitu. Oke. Nah, ini sebagai latihannya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah hanya dikerjakan dengan teorema dasar kalkulus 1? Bagaimana kalau misalkan kita mencoba dengan cara teorema dasar kalkulus kedua? Silakan Anda coba buktikan ya. Nah, ini kelinearan integral tentu ini sama dengan turunan, sama dengan limit, juga berlaku hal yang sama pada integral. Nah, sebagai latihan silakan Anda kerja ini tentu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus teorema dasar kalkulus kedua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada penjelasan saya yang keliru, silakan dikoreksi, diperbaiki. Segala kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.